Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tahapan praproduksi pada pembuatan video pembelajaran. Tahapan praproduksi yang pertama adalah pastikan Anda sudah memiliki dan menyiapkan sebuah RPS. Kemudian yang kedua, Anda sudah menyiapkan materi kuliah. Kemudian yang ketiga, Anda membuat storyboard. Tahapan praproduksi menyiapkan RPS. Mengolah RPS menjadi sebuah storyboard itu memiliki cara tersendiri. Yang pertama, berikut RPS jangan kita olah menjadi storyboard. Video pembelajaran bisa diproduksi berdasarkan bab atau bisa juga berdasarkan pertemuan pada perkuliahan kita. Jadi pertemuan keberapa, kita pilih salah satu. Jadi untuk membuatnya kita tidak langsung keseluruhan pertemuan 1 sampai 16 enggak, tapi kita ambil bab per bab. Kemudian pada pembuatan video pembelajaran ini kita akan memakai RPS mata kuliah komputer grafis 2 pada pertemuan yang kedua dengan materi mengenal tampilan dan membuat dokumen baru pada Adobe Photoshop. Nah, berikut adalah contoh RPS yang sudah saya buat. Ini halaman awalnya. Ini tentunya Bapak Ibu sudah membuat dengan dengan template yang sudah diberikan oleh LPPMP. Kemudian pertemuan yang akan saya buat video pembelajarannya adalah pertemuan 2. Nah, di pertemuan 2 ini mahasiswa mengenal tampilan dan menu Adobe Photoshop. Ini kemampuan akhirnya. Kemudian materi pokoknya, interface dan menu Adobe Photoshop, kemudian membuat new dokumen. Ya, membuat new dokumen ini kegiatannya adalah import gambar dan menambahkan teks pada Adobe Photoshop. Nah, setelah RPS sudah jadi dari pertemuan kedua itu tadi dijabarkan menjadi sebuah materi kuliah dalam bentuk PowerPoint. Nah, ini tampilan materi kuliah pada pertemuan 2, yaitu mengenal tampilan dan menu Adobe Photoshop. Nah, ini tampilan seperti ini. Halaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti di tengah-tengah akan ada praktek menggunakan Adobe Photoshop. Nah, tahapan selanjutnya setelah Anda memiliki tadi yang pertama sudah bikin RPS, kemudian yang kedua sudah membuat materi kuliah dalam PowerPoint, kemudian diterjemahkan menjadi storyboard. Nah, berikut tampilan storyboard yang saya rancang. Untuk tampilan storyboard ini belum ada standar, jadi Bapak Ibu masih bisa mengembangkan sesuai dengan yang Bapak Ibu bisa. Ya, ini salah satu contohnya karena modelnya itu banyak sekali ya. Ini saya bikin supaya lebih mudah. Yang pertama di bagian atas di sini adalah nama universitas, kemudian di sini adalah kertas ini merupakan storyboard, ada keterangannya di sini. Kemudian ada judul pertemuan 2 mengenal tampilan dan membuat dokumen baru pada Adobe Photoshop. Tujuannya video pembelajaran. Storyboard ini tujuannya adalah untuk video pembelajaran. Penulis naskah saya Arif Ranu Wicaksono, kemudian penulis storyboard Arif Ranu Wicaksono, durasi 17 menit, kemudian segmentasi mahasiswa. Jadi materi ini digunakan untuk mahasiswa. Oke, untuk storyboard di sini kita bagi menjadi 5 kolom, ada nomor, narasi, kemudian ada visual, audio, dan durasi. Nah, yang pertama di sini nomor. Ini nanti yang disebut scene-nya ya. Scene-nya di sini. Scene 1, opening, salam, selamat. Nah, ini adalah narasinya. Narasi di pertemuan 1. Di sini nanti tampilannya kira-kira seperti ini. Jadi di sini tampilan PowerPoint-nya, kemudian di sini ada wajah yang menyampaikan materi di sini. Kemudian di sini ada audio, durasi. Nah, kemudian pertemuan yang kedua, materi inti 1 teori tentang
bagian menu-menu dari Adobe Photoshop akan dijelaskan di slide 2 ini, di materi inti 1 ini teori. Kemudian nanti materi inti kedua di sini saya akan melakukan praktik menggunakan Adobe Photoshop. Nah, ini juga itu yang selanjutnya di sini penutup. Jadi penutup itu menguatkan serta memberi gambaran untuk materi yang akan datang. Yang terakhir di sini adalah kredit title yang isinya ucapan terima kasih dan kru pembuat materi video pembelajaran tersebut. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu perhatikan di samping ada nomor narasi visual, kemudian di sini ada audio. Di audio ini usahakan Bapak Ibu mengambil musik-musik instrumen dengan lisensi gratis ya. Bapak Ibu bisa mencari di bensound.com ataupun cari di YouTube. Jadi di library YouTube itu ada video-video yang tidak memiliki lisensi, bebas digunakan untuk personal use maupun untuk commercial use. Jadi sekian dari saya untuk materi praproduksi. Sampai ketemu di materi yang kedua, yaitu materi produksi video animasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.